Salam, selamat bertemu kembali rekan-rekan peserta kuliah Mekanika Teknik kelas A, B, dan C. Pada minggu keempat ini kita akan membahas tentang struktur khusus yang disebut dengan truss. Baik, kita mulai. Ingat kembali bagaimana kita mencari gaya pada tumpuan. Ya, tahap pertama analisis truss adalah mencari gaya pada tumpuan. Nah, misalnya kita punya truss sederhana seperti pada gambar, ya, dibebani dengan gaya sebesar L. Ya. Kemudian tumpuannya ada di A dan ada di D. Nah, ingat, A itu tumpuan pin, D itu tumpuan roll. Maka untuk mencari gaya pada tumpuan, ya, kita buat diagram benda bebasnya dulu. Kita gambar ulang, tidak harus bagus, tapi kita bisa paham nanti. Yang penting kita jangan bingung sendiri, ya. A, B, C, D, E, F. Maka kalau ini X, Y, dan momen, jangan lupa kerangka acuan, maka di sini ada AY, ada AX, kemudian ada DY, dan gaya luar L. Selesai. Nah, untuk memudahkan penghitungan, saya misalkan L-nya itu 10, ya, 10 kilonewton. Nah, kemudian misalkan AB ini 3, lalu ke atasnya 4 meter, ya, 4 satuan, ya, sehingga kita bisa hitung sekarang. Nah, kalau sudah ada ukuran, ada gaya, ada diagram bebas, kita bisa hitung. Kita mulai dengan mencari DY, ya. Sigma momen di A sama dengan 0, maka kita peroleh L atau 10, ya, banyak 10 sudah ada angkanya. 10 dikali 3 dikurangi DY dikali 9 sama dengan 0. Maka DY sama dengan 30 dibagi 9, ya, setara dengan 9 kali 3 27. Maka ini 3,66667, ya. Saya buat 5 angka di belakang koma. Nah, kemudian kalau D sudah ketemu, kita lihat sigma Fx sama dengan 0, maka AX-nya pasti sama dengan 0, karena tidak ada gaya lain dalam arah X. Sigma Fy sama dengan 0, maka kita peroleh AY dikurangi 10 ditambah 3,66667 sama dengan 0, sehingga AY-nya ketemu sama dengan 6,3333. Maka selesai, gaya tumpuan sudah selesai, ya. Di AY itu, di A ada AY ke atas 6,33333, di D itu ada 3,66667 untuk beban 10 kilonewton, ya. Nah, sudah selesai, ya. Itu diagram benda bebasnya. Karena tidak ada gaya dalam arah X, maka tidak digambar. Tapi kalau mau digambar, karena dia pin, itu nanti juga hasilnya akan 0. Kita tadi sudah ketemu R1 nya, kalau L nya ini
kita beri angka 10 kN dan jarak seperti pada gambar, maka R1 nya itu sama dengan AY 6,33333 ya. R2 nya sama dengan DY ya 3,66667 kilonewton ya, kilonewton ya. Jangan dibulatkan dulu karena kan ini belum akhir ya, ini baru tahapan ngitung di tengah. Oke, itu kira-kira review untuk mencari atau menganalisis gaya pada tumpuan ya. Tidak sulit. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian ketika kita menganalisis gaya pada batang, kita tadi ingat ada dua cara. Ya, ini tahap kedua ya. Tahap kedua itu ada dua cara. Cara pertama menggunakan metode sambungan. Ya. Cara kedua menggunakan metode potongan. Ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ini join method, metode pada join ya. Kalau ini section, potongan ya, method. Oke, nah kalau kita menggunakan metode pada sambungan, yang dianalisis adalah sambungannya. Jadi bukan batangnya ya. Ini tidak dianalisis. Ini tidak dianalisis. Yang dianalisis adalah sambungannya, pinnya. Oke. Nah, jadi kalau dari cerita tadi, dari slide sebelumnya, ingat ya, saya coba gambarkan ulang. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Nah, tapi di sini ini ada A, lalu F-nya di sana. Nah, karena batang AF dan batang AB ya, maka lihat ini batang AB memberikan gaya. Kalau dalam gambar ini berarti batang AB ditarik oleh pin, pin ditarik oleh batang AB. Ya. Kemudian batang AF itu batang AF ditekan oleh pin, pin menekan batang AF. Jadi batang AF menekan pin, pin menekan batang AF. R1-nya tadi sudah ada ya, ke atas. Kalau dalam contoh tadi ya, itu 6,333. Ini hanya contoh saja. Tapi yang penting teman-teman lihat pinnya itu. Ya. Kenapa ada 3 gaya, Pak? Ya karena tadi ada R1 di A, kemudian ada 2 batang yang ngumpul di A. Nah, batang pertama memberikan gaya pertama, batang kedua memberikan gaya kedua. Masalah tarik tekannya itu bebas. Nanti kalau salah membuat tanda akan ketemu minus, hanya itu saja. Ya, nih. Jadi kalau misal kita punya struktur seperti ini. Ini A, B, C, D, E misal ya. Lalu bebannya di sana ada F di situ. Nah, kalau kita ingin meninjau pin B, nah kita gambar pinnya, ini B. Nah, jangan lupa ada F A B ya, batang AB. Ada F C B. Ya. Ada dari sini gaya dari batang EB F E B. Dari sana ada dari batang BD F D B. Ya. Lalu ada di sini ada F kan. Nah, karena batangnya ada 4 tambah gaya luar 1, maka di pin B itu ada 5 gaya. Arah gaya sesuai sudut arah batang ya, atau arah pinnya ya, garis gaya ya. Ingat batang 2 gaya. Kemudian penamaannya ya bebas sebetulnya, tapi saya memudahkan diri sendiri, saya buat penamaan yang lebih terstruktur. Kalau itu
ke pin B, arah pin B atau dari pin B, maka B-nya terakhir. Jadi karena dari batang, ini batang AB ya, gaya ke sana. Nah, yang dituju adalah pin B, maka saya beri nama F, A, B. Nanti kalau yang saya tinjau pin A, maka ada gaya F, B, A, ya batang AB tapi dari B ke A. Kemudian ada gaya F, E, A, kemudian ada gaya tumpuan R1. Maka Anda sudah tahu FBA itu sama dengan FAB besarnya. Arahnya juga sama. Kalau FAB tekan di B, pasti FBA juga tekan di A. Karena batang tekan, menekan semua pin yang bersinggungan. Kalau di B itu FAB itu tarik, maka di A juga FBA itu tarik. Sama juga untuk batang lain. Misalnya di D, contoh lagi, pin D, saya ingin lihat pin D. Pin D itu tidak ada gaya luar, hanya ada F, E, D, ada F, C, D, ya ini pin D ya. Lalu ada, misalnya ke sana, F, B, D. Pak, itu arahnya kok masuk, keluar, tarik, tekan. Untuk awal-awal bebas ya. Tapi kalau Anda sudah punya feeling, pakai feelingnya. Supaya nanti ketika menghitung, ketemunya positif semua. Berarti arahnya sudah sesuai. Ingat, ingat sekali lagi, gaya luar itu adalah L, load. R1, R2, FAB, FDB, FCB, FED, semua itu gaya reaksi. Jadi gaya tumpuan itu kan gaya reaksi, ingat itu. Yang aksi hanya gaya luar. Entah berat strukturnya, entah ada beban. Ya. Nah, cara menyelesaikan sebenarnya sederhana. Misalnya kita punya yang di FCD itu. Kalau mau menggunakan metode vektor, silahkan. Ya, ini kan ini CD. Terus ini gaya ED. Jadi kalau ini adalah FED, ya. Kemudian Anda gambarkan ini FCD dengan besarnya ya, sudah ketemu. Nah, kalau ini berarti FED tambah FCD itu ke sana. Digeser. Ya, ini FCD juga ya. Jadi kita geser. Nah, kalau sudah tahu FED itu besarnya seperti pada gambar, FCD-nya, nah maka FBD-nya pasti ini, teman-teman. Ini FBD ini. Kok begitu, Pak? Ingat kemarin saya sudah jelaskan pada pertemuan ketiga, vektor ya. Kalau dia setimbang, tiga gaya itu harus bertemu di satu titik yang sama, di titik awalnya ya. Ini FED, ini FCD, ini FBD. Jadi kalau satu sudah diketahui besar dan arahnya, yang lainnya kan diketahui arahnya, langsung bisa ketemu. Itu metode, pakai metode vektor. Nah, kalau Anda tidak mau pakai vektor, gunakan persamaan sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Selesai. Momen tidak dipakai karena kita kan di satu titik. Nah, ini juga menjadi catatan ya. Jadi metode vektor ya harus ketemu di satu titik pangkal. Nah, kalau Anda menggunakan fy fx, itu berarti dua persamaan saja vektornya. Momennya nggak bisa dipakai. Artinya, ya Anda batasi diri mencari dua yang tidak diketahui. Ya. Contoh tadi ya, ketika FCD sudah diketahui, yang tidak diketahui kan FED dan FBD ketemu. Karena apa? Dua saja. Tapi, nah Anda lihat di B nih, balik ke B. B itu ada 1, 2, 3, 4.
yang tidak diketahui, ya, karena 4 batang. Tidak akan selesai dalam satu tahap, ya. Harus pelan-pelan, harus dari mulai yang dua gaya tidak diketahui dulu paling banyak. Ya. Maka cara ngitungnya, kalau Anda mau cari di B, salah satu caranya adalah, ya, kita merangkak, ya, merambat. Di pin A itu ada 3 gaya, ya, 1, 2, 3. Ada FAE, ada FAB, kemudian ada gaya tumpuan. Gaya tumpuan sudah diketahui, berarti 1 dan 2 saja yang belum diketahui. Nah, ini berarti bisa selesai dalam tahap pertama. Berarti sekarang Anda sudah menghitung ada EA dan saya pertebal, ya, dan AB sudah ketemu. Nah, kalau Anda mau di pin B berarti masih ada 3 yang belum, ya. EB belum diketahui, DB belum diketahui, CB belum diketahui. Mau lewat mana dulu? Mau lewat A ke E boleh. Mau dari C juga boleh. Misalnya kita dari A ke E. Ya, maka di E kita lihat 1, 2 batang yang belum diketahui. Pasti selesai dengan metode sambungan. Lalu kita hitung dengan sigma Fx dan sigma Fy sama dengan 0. Maka EB dan ED bisa dihitung. Nah, ketika EB dan ED dihitung, Anda lihat di titik B. Tujuannya tadi kan di titik B, ya, di sambungan B. Hanya tinggal 1, 2 belum diketahui. Nah, pasti selesai dengan Fx Fy di B ketemu ini. Jadi tadi tahapannya tadi ngitung dulu di A, kemudian ke E, baru ke B, supaya tadi, ya, kita hanya punya 2 batang yang tidak diketahui dalam setiap tahapnya. Saya nggak mau ke E, Pak, saya mau dari C. Ya boleh, kita hitung dulu. Misalnya dari A tadi ketemu, lalu C kita ada R sini, ya, tadi ada R2, ada 2 batang. Nah, ini bisa dihitung, lalu bisa dihitung. Saya coba pakai warna lain supaya terlihat tahap yang kedua, ya. Tahap yang kedua tadi kan menghitung di setelah menghitung di A, ya. Di A tadi ini ketemu ini yang satu, ulang dengan biru. Nah, ketemu AE dan AB. Sekarang nggak mau saya ke E, saya mau ke C dulu karena kelihatan mudah ini. Oke, Anda hitung di C, ketemu dengan sigma F, sigma Y, ketemu DC, ya, dan DB. Ternyata sekarang DB tinggal 2 lagi. Nah, sudah bisa selesaikan. Jadi jalur yang kedua tadi alternatif A, baru kita ngitung C, baru kita ngitung B. Sama ketemu. Yang penting teliti. Ya. Nah, terlihat juga bahwa metode sambungan ini mudah, ya, bisa gunakan pakai software, buat Excel juga bisa. Tapi juga panjang. Karena kalau kita mau ke titik-titik tertentu harus mulai dari tumpuan atau mulai dari tempat yang diketahui, baru merambat seperti ular itu, ya, merayap, cari jalur mencapai titiknya. Jadi tidak bisa langsung to the point tadi di B, harus muter. Jadi kita mau analisis di B, tapi harus agak muter-muter sedikit melalui jalan yang sudah terbuka pelan-pelan. Nah, itu sifat dari metode sambungan, ya. Sekali lagi, dengan metode sambungan kita cukup dengan Fx dan Fy, kemudian kita bahas di tiap-tiap sambungan, seakan-akan kita lepas batangnya, kita ganti batang itu dengan gaya-gaya yang bersesuaian, lalu kita selesaikan persamaannya sampai ke titik yang dituju. Itu metode sambungan, ya. Mari kita lanjutkan slide berikutnya untuk memberikan contoh yang lain. Nah, di sini sudah ada soal, ya. Itu soalnya ada yang paling bawah ini. Jadi soalnya ini yang ini, ya. Itu kan dari gambar yang di atas tadi. Nah, misalnya kita mau
menghitung seluruh batang, ya, seluruh batang. Ini kalau ini contohnya seluruh batang. Ya. Maka langkah pertama hitung gaya pada tumpuan ini, ya, sudah ketemu. Ini R ketemu. Kemudian analisis di A, sambungan A. Ketika analisis sambungan di A, nah, kita ada AF dan AB. Ya, ini gaya dari batang AF, ini gaya batang AB. AB sama dengan BA, AF sama dengan FA. Ya. Kalau dari gambar ini, AF ini tekan, ya, dimodelkan tekan, AB ini tarik. Jadi pin ditarik batang, batang menarik pin. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan metode vektor. Ya, ini R1 sudah diketahui, AF diketahui sudutnya, AB diketahui sudutnya. Nah, tinggal Anda hitung berapa ini. Kalau misalnya ya 1, 2, R1 3 skala. Berarti satu skala misalnya 10 Newton atau 30 Newton. Nah, dengan skala sama kita hitung. Oh, ternyata 1, 2, 3, 4, 4 setengah, Pak. Berarti kalau satu skalanya 10 kilonewton, ini berarti 4 setengah kali 10 kilonewton, 45 kilonewton AF-nya. AB-nya ya tinggal dihitung saja berapa. Oh, AB-nya 3 kurang sedikit misal ya, ketemu. Atau 3 ketemu juga. Jadi ini menggunakan analisis vektor yang harus bertemu di membentuk segitiga tertutup seperti contoh di minggu ketiga ya. Nah, berarti AB AF ketemu. Berarti ini AF sudah ketemu. Kita masuk yang kedua, kita ke E ya. Kita kita ke F ini ya. Jadi pertama hitung A, lalu kita menghitung F. Kenapa F? Karena kita merambat. AF sudah ketemu, di F ada 3 batang, berarti lainnya ketemu juga. Maka di langkah kedua ini ketemulah EF dan BF. Tetap kedua selesai. Ini ketemu AF, EF ketemu, BF ketemu. Nah, Anda tidak bisa langsung ke E. Kenapa tidak langsung ke E? Karena di E ada 1, 2, 3 batang yang belum ada nilainya. Ingat, kita hanya punya dua persamaan, sigma Fx dan sigma Fy kalau kita masukkan persamaan. Tidak akan ketemu kalau ada 3 batang. Maka dari F bukan ke E tapi turun ke B dulu. B juga ternyata ada ini sudah ketemu ya. Ada B ada 2 batang. Oke, berarti B bisa karena ada 4. AB sudah ketemu, FB sudah ketemu, tinggal EB dan BC. Ya, maka langkah berikutnya yang ketiga itu ke titik B. Nah, ini langkah ketiga, titik B. Ini tadi sudah ketemu di perhitungan pertama. BF ketemu di perhitungan kedua. Tinggal BE dan BC yang belum ketemu. L itu beban luar, pasti ada nilainya. Jadi dari 5 gaya ini tinggal 2. Pasti ketemu dengan 2 persamaan. Maka BC dan BE ketemu. Ya, BC dan BE ketemu. Saya beri tanda di sana. Nah, kalau BE dan BC ketemu terserah mau ke C atau mau ke E. Ya. Mau ke C atau mau ke E. Anda mau ke E silahkan, mau ke C silahkan. Tapi ada sifat yang bisa kita lihat ya. Di C itu ada satu sifat khusus ya. Sehingga kita bisa dapatkan tanpa perhitungan ya. Ini kalau ini C, ini batang. Ini batang. Oke. Lalu kalau kita lihat gayanya ya, ini ada F, B, C ya. Ini, ingat ini C ya. Kemudian di sana ada F, C, D. Lalu ada F, E, C. Nah, tapi FBC dan FCD itu segaris kerja. Berarti FEC harus sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, tidak ada yang menahan. Nah, itu sifat itu yang kita pakai. Jadi tanpa menghitung, kalau kita sudah yakin, kita pasti bahwa
EC atau CI itu sama dengan 0 ya di tahapan keempat. Kenapa? Karena BC segaris kerja dengan CD pasti sama besar berlawanan arah. Nah, kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, nah tidak ada gaya di sumbu Y atau tidak ada gaya vertikal pada arah vertikal selain CE, maka CE pasti 0. Maka ke C dulu yang mudah 4. Ini kan sudah 0 pasti ketemu ya. Ini juga ketemu ya. BC akan sama dengan CD. Nah, tinggal kita lari ke E ya. Ke atas. Ini langkah kelima. Maka langkah kelima ada di E. Ini pin E ya. Yang saya beri tanda biru itu pin E. Lihat EF sudah ada nilainya. Kemudian BE sudah ada nilainya. Yang belum ketahuan hanya DE. Loh Pak, di sini kan ada toh. Ya, tadi kan nilainya 0 ya, sini ya. Sama dengan 0, ingat. Tadi CE kan 0, maka tidak digambar karena 0. Maka hanya ada EF, atau kalau digambar diberi nilai 0 juga boleh. Ada EF, BE, dan DE. EF sudah diketahui, BE sudah, tinggal DE ya. Kan gampang, DE ketemu. Nah, ini ketemu sekarang. Ya, sudah selesai. Ya, DE ketemu. Tinggal cek. Kalau mau cek di nomor 6. Nomor 6 itu tumpuan D. Ini. Tapi sebenarnya sudah ketemu semua ya. CD sudah ketemu. Kemudian BC sudah. Semua batang sudah ketemu. Kita cek saja. Kalau mau ya. Di tumpuan C itu ada gaya dari batang DE. Ada dari batang CD dan beban R2. Ini beban tumpuan. Ya. Maka selesailah. Nah, itu tahapan analisis untuk jadi itulah tahapan analisis untuk struktur yang ada di gambar ya. Langkah pertama adalah hitung R1 dan R2. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua itu mulai dari titik yang paling gampang dianalisis, merambat ya, merambat sana. Nah, dan ini bukan yang paling baik ya. Anda boleh cari apapun, cari cara merambat yang paling dekat ya. Kalau yang ditanyakan hanya misalnya ditanyakan adalah batang DE, ya Anda nggak perlu mengawali dari A. Kalau yang cari batang DE, DE itu kan sudah langsung ketahuan bahwa ini ada CD, ini ada R2 sudah diketahui, dan ini adalah DE. Ya sudah, langsung aja satu tahap selesai. Kalau cari batang DE. Jadi kita tidak pakem harus begini harus begitu. Kita pakai kreativitas, merambat, amati saja mana batang yang sedikit. Kalau sedikit kita lalui, yang punya sifat-sifat khusus kita gunakan, mencapai tujuan ya. Kalau tujuannya sudah hanya 2 batang yang tidak diketahui, langsung saja selesai hitungannya. Oke, baik, nanti kita teruskan dengan latihan-latihan. Kita masuk slide berikutnya. Nah, tadi sudah disebutkan kondisi-kondisi khusus. Salah satunya kondisi khusus ketika batangnya itu sambungannya seperti ini ya, tegak lurus. Kalau hanya 3 batang tegak lurus, ini kan ada gaya. Kalau ini A, B, C, D. Nah, ini kan ada gaya F, B, C. Ini ada gaya F, B, A. Nah, karena garis kerja F, B, C pasti sama dengan F, B, A. Karena di arah D tidak ada, maka F, B, D pasti sama dengan 0. Ini salah satu sifat khusus, tadi sudah dibahas. Sifat khusus yang lain, ya. Kalau seperti ini ya,
sama ya. Berawalnya bukan dari F1, F2, tapi dari F3. F3 ini kalau kita urai, gayanya adalah dalam arah X dan arah Y. Ya. Karena F3 itu punya sudut theta, dan kalau kita urai ya, yang arah Y adalah F cos theta, itu F3Y. Ya. Dalam arah X adalah F sin theta, itu adalah F3X. Nah, F3Y itu tidak ada yang lain, ya, maka harus sama dengan 0. Karena F3Y sama dengan 0, F cos theta harus sama dengan 0, pasti F-nya harus sama dengan 0. Ya, F3-nya harus sama dengan 0. Itu logikanya. Nah, kalau F3 sama dengan 0, maka F1 pasti sama dengan F2. Itu sifat-sifat. Ya. Tapi kalau lupa tidak apa-apa. Hanya nanti berpikirnya agak lama. Daripada ada pura-pura tahu, ingat tapi salah, ya mending kita jalan pelan-pelan pakai sigma Fx, sigma Fy. Dari persamaan itu akan ketemu hasil yang sama. Ya. Kalau Anda lakukan persamaan sigma Fy sama dengan 0, maka F3 cos theta sama dengan 0, maka F3 harus sama dengan 0. Jadi sama. Ya, sigma Fx sama dengan 0, maka F1 min F2 sama dengan 0. Maka F1 sama dengan F2. Gitu kalau mau dilanjutkan. Oke, lalu batang seperti gambar 49B. Ya. Lihat F1, F2 tidak segaris kerja. Ya, tidak segaris kerja. Nah, kalau kondisi seperti ini dua batang, tidak ada gaya luar, karena pin itu tidak bisa menahan momen, pasti F1 sama dengan 0, F2 sama dengan 0. Tak usah dihitung. Tapi kalau mau aman saat ujian, ya kalau takut diorat-orat aja dihitung. Kemudian ada 4 batang, ya, bertemu di satu titik. Nah, lihat ini F1, F2 segaris kerja, F3, F4 segaris kerja. Pasti F1 sama dengan F2 dan F3 sama dengan F4, ya, karena sifat-sifatnya. Oke, itu contoh-contoh kondisi khusus. Kemudian kondisi khusus lain, ya, ini untuk tali atau untuk struktur yang patah. Kalau batangnya itu yang ini ya, DC, itu kan harusnya kaku, tapi dia patah. Nah, kalau DC patah, ini ya, maka strukturnya akan roboh ke kanan. Ya. Karena DC itu yang menahan supaya struktur tidak bergeser ke kanan. Nah, itu contoh-contoh ketika satu batang rusak dan dia menahan beban, nah, nanti dia akan jatuh. Oke. Kita lanjutkan untuk latihannya. Nah, misalkan ya, contoh seperti ini, sudah ada angkanya. Kemudian yang ditanyakan apa? Ditanyakan gaya BC. Ini BC ini ditanyakan. Gaya BC ditanyakan. Ya. Pertama kita cari gaya pada tumpuan dulu. Gaya pada tumpuan kita bisa temukan bahwa ini tumpuan pin di E, kita gambar. Ya. Ini E, ini C, ini A, B, D. Ya. Lalu D itu tegak lurus terhadap batang DE. Ya, ini tegak lurus ke sana. Gayanya kita tuliskan T aja ya. Nanti kita cari. Atau FD. Ya. Ini FD. Nah, ada 30 kilonewton, ada 20 kilonewton, di E
ada EY, ada EX. Selesai diagram benda bebasnya. Jangan lupa kasih tanda positifnya. Lalu kita hitung, ya. Kita hitung berapa gaya pada tumpuan. Oke, kita cari, ya, triknya nih. Ini tegak lurus nih, triknya nih ya. Pertama ini yang triknya itu tegak lurusnya ini. Ini ingat. Maka kita bisa langsung hitung sigma momen di E harus sama dengan 0. Ya. Maka minus 30 kN dikali 10 dikurangi 20 kN, ya ini saya hapus dulu, dikali 5 ditambah FD, nah jaraknya kan tegak lurus ya, dikali 5 sama dengan 0. Jarak ini FD ke E kan ini ya 5, karena ini anak tegak lurus ini. Maka FD sama dengan, ya, 300 ditambah 100 dibagi 5. 30 kali 10 300, 20 dikali 5 itu 100 dibagi 5, 400 dibagi 5 berapa? 40 dibagi 5 8 ya, 80. Baik, ketemu FD-nya 80. Nah, berarti sudah ketemu ini sama dengan 80. Tinggal dicari di EY ya dan EX. Tapi kok pusing ya Pak ya, sudut-sudutnya kok bikin pusing, padahal kita itu hanya ingin menghitung apa? Menghitung di B ini kan, BC ya. Nah, ini. Oke, kita stop dulu, kita cari alternatif ngitung yang lain ya. Saya tidak mau ngitung gaya pada tumpuan, saya nggak mau mainstream karena soalnya ternyata tidak perlu menghitung gaya pada tumpuan. Saya langsung mulai dari A saja Pak. Oke, ini 30 kN. Nah, ingat ini ada F CA ya, karena ini A ya. Yang ini ada F BA ya. Ini 55 berarti sudutnya ini 60 derajat. Nah, ketemu Pak sekarang. Kalau ini 60, maka sigma FY sama dengan 0, FBA dikali sin 60 dikurangi bebannya ya 30 sama dengan 0. Maka FBA sama dengan 30 dibagi sin 60. Sin 60 itu setengah ya kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti Anda cari sendiri. Ya, saya tidak pegang kalkulator. Berarti dibagi setengah sama dengan 60. Nah, jadi ketemulah. Berarti FBA sama dengan 60. Positif nilainya, berarti tarik. Nah, berarti ini batang tarik dengan beban 60 kN. Anda amati di B, kita sudah diberitahu tadi siasatnya. Asal ada batang tidak diketahui bisa. Oh, B bisa Pak ternyata. Langsung. Saya tidak usah ngitung AC ya, karena saya nggak butuh AC. Egois aja sedikit. Ya, AC kan nggak dibutuhkan. Karena kalau saya lari ke B, sudah langsung ketemu. Ya, dalam kasus ini. Nah, maka ini ada. Ingat, FBA itu tarik. Maka FAB juga tarik. 60 kN. Ya, di gambar. Kemudian
ini adalah FBD, yang ini adalah FCB. Yang dicari kan FCB, nggak usah ngitung BD, nggak usah diurusi, kita langsung ke CB aja. Sigma FY sama dengan 0, nah, maka 60 sin, nah ini sudutnya sekarang harus hati-hati ya. Ini 30, ini 30 karena 60 toh, berarti sin 30 ya. Min ya, karena ke bawah, ditambah FCB yang vertikal juga maaf ya, bukan sin 30, ini sudutnya ini 60 ya, sin 60 ya, FAB ya, FBA itu 60 kali sin 60, FCB nya juga 60 ya. Sin 60 sama dengan 0. Saya tulis ulang di atas di sini ya. Sigma FY sama dengan 0, maka min 60 sin 60 ditambah FCB sin 60 sama dengan 0, maka FCB sama dengan 60. Karena sin-sinnya sama atau plus minusnya. Nah, kalau FCB 60, FBD pasti 0. Tapi nggak usah dipikir, yang ditanyakan kan FCB tadi. Nah, maka dijawab. Ya, jawabnya jadi beban batang BC sama dengan 60 kilonewton tekan. Harus ada tekan atau tariknya. Selesai. Nah, ini saya sudah tunjukkan bahwa kalau kita sudah memahami konsep metode potongan, metode sambungan, kalau ternyata tahap pertama itu malah bertele-tele, Anda sudah lihat, tik, oh kayaknya itu bisa deh mulai dari A. Ya sudah, Anda kerjakan dari A. Ya. A selesai, lalu ke B, ketemu jawabnya. Anda tidak perlu menghitung yang lain dan lebih mudah. Oke, jadi ini gunanya kalau latihan ya. Saya sudah tunjukkan bahwa harusnya tahapannya itu 2 Pak, tapi tahapan pertama saya nggak butuh, ya sudah saya langsung dari A ke B saja. Tahapan pertama malah pusing Pak, jarak-jaraknya nggak tahu. Yang penting Anda betul ya membuat analisisnya, tidak ada yang terlewat ya. Oke, saya teruskan. Ya, kalau di soal itu ditanyakan T, nah, T-nya berapa? Ketemu. Nah, EXE-nya dicari. Ya, sudutnya itu kan 60, lalu 30. Nah, ketemulah T sin T cos. Ketemu. Ya. Baik, saya teruskan. Baik, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali ketika nanti pandeminya sudah terakhir. Terima kasih.